Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridul futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u isfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur karena kita telah diperkenalkan dengan yang namanya Wahidiyah. Kenapa? Ya, karena di dalam Wahidiyah ini sudah sangat lengkap. Apapun yang ada di dalamnya itu sangat komplit. Jadi kita tidak akan rugi ketika kita mau mendalaminya. Nah, jadi ada sebuah amalan, ya, amalan yang pasti diterima dan tidak akan pernah ditolak sama sekali. Apakah itu? Ya, itu adalah sholawat. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam Wahidiyah itu, yang diajarkan hanya apa? Membaca sholawat. Jadi di dalam Wahidiyah, urutan dari Al-Fatihah sampai Al-Fatihah terakhir itu, di dalam lembaran semuanya adalah sholawat. Nah, jadi buat kamu yang belum mengetahui tentang Wahidiyah, please jangan dijudge dulu. Jadi pelajari dulu apa yang ada di dalamnya. Nah, di dalam Wahidiyah itu adalah kumpulan beberapa sholawat yang dijadikan satu, yang mana sholawat-sholawat itu sangat banyak manfaatnya buat kita. Kenapa kok harus sholawat? Seperti yang saya bilang tadi, karena sholawat itu pasti diterima. Jadi beliau melalui sholawat Wahidiyah tidak akan memberikan amalan yang menjadikan kita merasa sia-sia. Jadi benar-benar sholawat itu akan diterima, makanya kita harus selalu konsisten untuk membacanya. Manfaatnya apa sih? Nah, untuk manfaat dari sholawat ini banyak sekali. Nah, salah satunya adalah untuk menjernihkan hati. Nah, kenapa kok bisa menjernihkan hati? Hubungannya apa antara sholawat dengan hati? Nah, gini, jadi hati itu ibarat kaca kan? Tahu kaca? Ya, kaca itu atau cermin, kalau misalnya tidak pernah dibersihkan, dia tidak akan bisa dipakai untuk kita bercermin. Tidak akan tampak bagaimana wajah kita ketika kita bercermin di depannya. Nah, kalau misalnya kaca itu sering dibersihkan, otomatis dia akan bening dan bersih. Jadi kita akan melihat, indahnya karunia Allah yang diberikan kita, bagaimana cantiknya kita, bagaimana gantengnya kita gitu kan. Nah, kalau misalnya kaca itu tadi nggak pernah dibersihkan, kita tidak akan tahu bagaimana rupa kita. Jadi kita akan jauh dari rasa syukur. Begitu pula dengan hati. Nah, hati kalau sering dibersihkan, dia akan jernih. Caranya bagaimana? Dengan membaca sholawat. Jadi sholawat itu setiap kali kita membaca, hati kita seperti dibersihkan. Sekali kita membaca, sekali kita lap, kita usap. 2 kali kita baca, berarti 2 kali kita lap, kita usap gitu. Begitu pula seterusnya. Dan manfaat yang lebih besar lagi,
Perlu diketahui ya, manfaat dari sholawat yang lebih besar lagi itu seperti yang ada di dalam hadis ya. Man sholla alaiya sholatan wahidatan shollallahu alaihi asron. Jadi ketika kita membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmat. Kurang luar biasa gimana coba? Kita baca cuma 1 kali dibalas 10 kali loh. Wa man shalla alayya sholatan asron sallallahu alaihi ma'atan. Dan ketika kita membaca 100 kali, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Jadi dikalikan 10 loh. Nah sebab itulah beliau mu'alif begitu menekankan kepada kita supaya kita senantiasa membaca sholawat. Walaupun kita sedang tidak apa-apa, kita sedang tidak ngapa-ngapain, kita lagi nganggur-nganggur saja, tetap kita harus membaca sholawat. Karena kalau hati kita kosong, itu akan lebih mudah untuk digoda setan lah. Gampangannya kayak gitu. Kalau hati kita kosong, godaan-godaan dari kiri kanan itu pasti cepat banget masuk tanpa harus kita seleksi dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita membaca sholat 100 kali, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Ketika kita membaca 100 kali, maka Allah akan menuliskan di antara kedua mata kita bebas dari api neraka dan juga munafik. Penyakit munafik itu yang paling berbahaya ya. Nah, dan nantinya ketika di surga, ketika di akhirat kita akan ditempatkan dengan para syuhada. Nah, itu adalah manfaat dari sholawat, manfaat dari kita membaca sholawat yang sepele, tapi kalau kita benar-benar ingin melaksanakannya itu sebenarnya berat. Ya, jadi sepele tapi susah untuk kita lakukan dengan konsisten. Nah, itulah sebabnya beliau melalui sholawat wahidiyah mengajarkan kepada kita untuk membaca sholawat dari kecil-kecil dulu, dari sedikit bilangan yang sedikit dulu. Misalnya baca ya Sayyidi Rasulullah. Ya Sayyidi Rasulullah itu kan sholawat yang paling mudah, paling pendek, dan paling gampang dihafalinya ya. Jadi ketika kita membaca ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, itu secara tidak langsung tanpa kita ketahui itu sama artinya kita membersihkan hati kita. Jadi walaupun kita sedang menunggu, kita sedang memasak, kita sedang belajar, itu diusahakan senantiasa hatinya tetap bersolawat. Karena nantinya di akhirat ini manfaat yang lebih luar biasa lagi ya. Jadi di akhirat itu nanti kita pasti butuh yang namanya syafaat atau pertolongan dari beliau Rasulullah SAW. Kok bisa? Ya, karena sebenarnya setiap Nabi Rasul itu mendapatkan syafaat, cuman bedanya. Jadi Nabi dan Rasul itu masing-masing mendapat jatah syafaat ya. Cuman yang lainnya itu dipakai setiap hari. Jadi sehari-hari syafaatnya sudah terpakai. Tapi begitu kalau untuk Rasulullah syafaatnya dikumpulkan nanti dan baru dikeluarkan, baru disampaikan kepada umatnya nanti ketika hari kiamat. Jadi syafaat Rasulullah SAW itu bakalan sampai kepada umatnya. Tidak hanya umat muslim saja, tapi seluruh umat yang ada di dunia ini. Baik itu muslim, non-muslim, yang percaya Islam sama yang enggak, itu pasti akan mengharapkan syafaatnya. Jadi nanti ketika di hari kiamat, matahari itu bakalan didekatkan kepada kita sejengkal di atas kepala kita. Nah, kalau sudah sedekat itu, kita aja yang sekarang udah jaraknya itu jutaan kilometer sudah merasa panas luar biasa. Nah, bagaimana nanti di akhirat kelak? Ketika matahari sudah ada sejengkal di atas kepala kita, kita pasti akan tahu yang namanya keringat itu pasti keluar. Kalau dulu keringatnya keluar, kalau di dunia keringatnya dari atas ke bawah, ya kan?
Nah, kalau nanti di hari kiamat keringat itu bakalan kelihatan dari bawah ke atas. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai sedada, dan ada pula yang udah nyesek banget nggak bisa yang namanya bernafas karena sudah tenggelam oleh keringat. Dan itu tergantung dari seberapa besar dosa-dosanya. Naudzubillah ya. Semoga kita semua nantinya bisa mendapatkan syafaatnya. Kita bisa mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Nah, nanti ketika masa itu kita akan menunggu yang namanya hisab. Namanya waktu hisab itu kita akan menunggu selama 50.000 tahun, Masya Allah. Sepanjang itu kita menunggu di bawah terik matahari yang hanya sejengkal saja. Nggak cuma sejam 2 jam, 50.000 tahun, ya Allah. Yang namanya Rasulullah itu sangat-sangat terpukul. Sangat-sangat sedih ketika melihat umatnya sedang menunggu hisab. Dan disitulah akan banyak orang-orang yang berdatangan kepada nabi-nabi kepercayaannya, kepada Tuhan-Tuhan kepercayaannya untuk mendapatkan syafaat. Datanglah seseorang kepada Nabi Isa. Allahumma salim salim, nafsi nafsi, jawabnya. Ketika minta tolong Nabi Isa, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Tapi jawabnya, Allahumma salim salim, nafsi nafsi. Kemudian pergilah dia ke depan Nabi Musa. Tolong selamatkan aku. Jawabannya sama. Allahumma salim salim, nafsi nafsi. Kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa peduli kepada orang lain. Sampai suatu saat ditunjuklah, coba kamu datang kepada dia. Dia yang ada di sana, coba mungkin dia bisa menyelamatkan. Akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika minta tolong kepada Nabi Muhammad, ternyata jawaban beliau, Allahumma salim salim, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkanlah semua umatku. Selamatkanlah umatku ya Allah. Jadi beliau tidak mengingat keluarganya, tidak mengutamakan istrinya, tapi umatnya lah yang diperjuangkan. Nah, dari situlah Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmat dan ampunannya bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sujud itu Nabi mendoakan, Nabi berdoa, yang mana doa itu tidak ada orang lain atau nabi lain yang mengucapkannya sebelum Nabi Muhammad dan di saat itu. Betapa luar biasanya kan? Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena kita sudah diberi jalan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah untuk mendapatkan syafaat dengan luar biasa. Dengan cara yang sangat mudah dan pastinya diterima. Sudah bisa dijamin karena ini sholawat. Jadi pasti akan disampaikan. Nah, terutama untuk hari Jumat, hari Kamis, malam Jumat, dan hari Jumat, utamakan membaca sholawatnya, perbanyak mujahadahnya. Karena apa? Karena di dalam hari Jumat, hari Kamis, malam Jumat, dan hari Jumat, itu pasti sholawat itu langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita menunggu menunggu hisab tadi. Nah, setelah selesai kita akan menunggu yang namanya ngantri di jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Nah, di situ Rasulullah itu sudah menunggu di seberang. Kalau kita mendapat syafaatnya, kita akan dengan mudah untuk menyeberangi jembatan yang hanya setipis
rambut dibelah 7, bahkan sampai tidak terlihat itu jembatannya. Ada yang cuma jalan merangkak, ada yang jalan dengan mudahnya, dan ada juga yang tidak bisa menyeberang sampai jauh tuh langsung ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, di situ ketika sudah selesai menyeberang semuanya, Rasulullah masih saja memandang ke bawah, bagaimana masih adakah umatnya yang ada di dalamnya. Nah, di situ Allah menanyakan lagi kepada Rasulullah SAW, apa yang masih membuat beliau tidak tenang? Dan Rasulullah menjawab, ya Allah, aku tidak akan tenang berada di surgamu kalau masih ada umatku di dalamnya. Nah, disitulah akhirnya Allah mengangkat lagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Seberapapun dosanya masih diselamatkan dari neraka. Nah, orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak percaya itu pun masih akan mendapatkan syafaatnya. Apalagi kita, kalau misalnya kita mau mendekatkan diri, senantiasa membaca sholawat untuknya, memberikan pujian-pujian untuk Rasulullah SAW, wa fi hadzal zaman radhiyallahu an, yang telah mengenalkan kita kepada kumpulan sholawat-sholawat yang sangat indah ini. Sebab itulah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita amalkan sekhusyuk-khusyuknya sholawat wahidiyah ini. Nah, di dalam sholawat wahidiyah selain kumpulan dari beberapa sholawat, kita juga diberi beberapa ajaran, antara lain lillah, billah, lirrasul, birosul, dan seterusnya. Nah, kenapa ajaran itu harus ada? Nah, jadi ketika kita mengamalkan sholawat wahidiyah, kita akan tahu, kita akan mengerti bagaimana adab dan tata krama yang harus kita dahulukan sebelum kita mengamalkan. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyadari kalau kita bisa seperti ini karena kehendak siapa. Jadi selain membaca sholawat, kita juga harus mengamalkan ajaran-ajarannya. Jangan sampai kita bisa merasa, kita bisa pintar merasa itu adalah kehebatan kita. Bukan, itu karena kehendak Allah. Kita melakukan segala sesuatu, jangan sampai lupa niat ibadah karena Allah. Sekecil apapun pekerjaannya, kalau kita niatkan ibadah, dia akan menjadi ibadah pula. Kita menulis sepele saja, kita niatkan ibadah, nah itu nanti nilainya juga ibadah. Nah, kita bisa menulis itu juga, yang menggerakkan tangannya siapa itu nanti juga akan dinilai. Maunya nilainya cuman kerja aja, apa sama ibadah. Nah, itu adalah sebuah pilihan kita. Ya, kalau misalnya kita cuma niatnya kerja aja, ya udah kerja. Tapi kalau niat kerja karena Allah, itu nanti akan bernilai ibadah karena Allah. Kalau misalnya kita tidak menyadari, maka kita akan mudah untuk terpengaruh, ya. Misalnya begini, kita ada di dunia politik lah misalnya. Kalau misalnya hati kita benar-benar jernih, kita niat ibadah karena Allah, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hasil yang kurang bersih. Jadi kita akan lebih menata perjalanan kita, menata langkah kita, supaya kita tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus mulai berusaha, ke belakang dulu. Kita harus mulai berusaha untuk meningkatkan konsistensi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan sholawat wahidiyah ini. Jadi kita amalkan semua ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau, mu'allif sholawat wahidiyah, sehingga nantinya di akhirat
Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat yang terbesar dari beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa aslahu wa rahman ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal waqtu salamullah alaika rabbini wa anzur ilayya sayyidi bin Al-Fatihah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Segala salam mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa min wawzi hadzal zaman an-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.